Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepadanya karena anugerah Tuhan selalu dilimpahkan bagi kita semuanya. Saat ini kita berada di acara Pancaran Air Sorgawi dan tema firman Tuhan yaitu 3 kesamaan yang mengagumkan dari Elia dan Yohanes Pembaptis. Saudara, ada kemiripan antara Elia dan Yohanes Pembaptis yang diakui oleh Tuhan Yesus. Misalnya ketika kita memperhatikan Matius 11 ayat 13-14. Yohanes Pembaptis disebut sebagai Elia yang akan datang itu. Selain pengakuan dari Tuhan Yesus, karakter dan model pelayanan keduanya banyak memiliki kesamaan. Sebagai orang-orang percaya yang berpegang kepada firman Tuhan, maka biografi tokoh harus menjadi perhatian, khususnya pada aspek-aspek positif yang mereka miliki untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan. Kita akan mulai memperhatikan kesamaan yang pertama, yaitu Elia dan Yohanes Pembaptis tegas, berani, dan tanpa kompromi. Saudara bisa perhatikan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 18 dan Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Elia dengan tegas mempersalahkan Raja Ahab sebagai penyebab sengsaranya Israel akibat hukuman Allah. Di ayat tersebut, Elia dan Raja Ahab terlibat dalam dialog. Ahab mencoba untuk mempersalahkan Elia, tetapi kemudian Elia dengan tegas dan berani menyampaikan bahwa justru Raja Ahablah yang bersalah. Raja Ahablah yang membuat Israel dihukum. Raja Ahablah yang mengkondisikan dan mengajak orang-orang Israel untuk menyembah kepada Baal, untuk menyembah kepada allah-allah lain. Yohanes Pembaptis juga dengan tegas menelanjangi kerohanian orang-orang Farisi dan Saduki yang penuh dengan kemunafikan. Di ayat tersebut, yaitu di Matius 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, Yohanes Pembaptis memberikan istilah ular beludak untuk golongan tersebut. Yohanes memberitahu bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang munafik yang layak untuk mendapatkan hukuman. Keduanya harus berhadapan dengan orang-orang hebat yang memiliki pengaruh besar. Elia berhadapan dengan Raja Ahab dan istrinya Isabel, sementara Yohanes Pembaptis harus berhadapan dengan golongan Farisi dan Saduki yang sangat berpengaruh pada masa itu. Keduanya tanpa ragu menegur orang-orang tersebut yang memang secara nyata berbuat salah, namun tidak merasa berbuat salah. Kita maju kepada kesamaan yang kedua. Baik Elia maupun Yohanes Pembaptis, mereka adalah orang-orang yang sederhana dan memperhatikan kepentingan orang lain. Elia pernah menjalani kehidupan dengan sangat sederhana. Ia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit dan hidup selama kurang lebih 3,5 tahun dengan menu makanan yang sama yang dimakan oleh janda dan anaknya perempuan. Dan kita bisa perhatikan kisah itu di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian juga Elia pernah menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan dengan menyembunyikan di dalam gua dan mengurus makanan mereka. Dan itu kita bisa perhatikan di ayat yang ke-15. Jadi saudara, Elia sudah tidak memusingkan keadaan dirinya. Elia sudah tidak pernah memikirkan kemewahan untuk kehidupannya. Ia hidup sebagai nabi Tuhan yang penuh dengan kesederhanaan, dan dia masih mau mempedulikan orang lain. Dia masih mau memberi makan 100 nabi-nabi Tuhan, dan juga masih mau menyembunyikan mereka, melindungi mereka,
agar mereka tetap selamat. Ketika kita perhatikan kepada Yohanes Pembaptis, ternyata Yohanes Pembaptis pun juga hidup di dalam kesederhanaan. Ia memilih kehidupan sederhana, yaitu dengan mengkonsumsi belalang dan madu hutan. Belalang yang dimaksud adalah jenis tumbuh-tumbuhan, dan juga Yohanes berpakaian bulu onta serta ikat pinggang kulit. Sebagai anak imam, seharusnya Yohanes Pembaptis berhak atas bagian imam, termasuk juga makanan yang ada di rumah perbendaharaan. Sebagaimana kita tahu, ayah dari Yohanes Pembaptis, Zakaria, adalah seorang imam, bahkan pemimpin dari kelompok imam. Namun Yohanes tidak mau mengambil hak dan fasilitas tersebut karena lebih cocok untuk orang-orang miskin. Makanan yang ada di rumah perbendaharaan lebih baik dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi saudara, Elia dan Yohanes Pembaptis adalah sosok orang yang sederhana, menikmati kehidupannya dengan penuh kesederhanaan dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Kita datang kepada kesamaan yang ketiga. Keduanya berorientasi pada pemuliaan nama Tuhan. Ketika Elia bertarung dengan nabi-nabi Baal, ia berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu." Saudara bisa perhatikan perkataan itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-36. Ucapan Elia tersebut menunjukkan bahwa orientasi kehidupan dan pelayanannya adalah agar Tuhan yang dikenal dan Tuhan yang dipermuliakan. Pada pertarungan tersebut, Elia memenangkannya dengan mezbah yang didirikan, mendapatkan kiriman api dari Tuhan, doanya dijawab, dan kemudian nabi-nabi Baal mengakui bahwa Tuhan Israel lebih hebat dari Baal-Baal. Orang-orang yang hadir dan menyaksikan pertarungan tersebut juga mengakui bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub lebih hebat, lebih unggul dari Baal-Baal atau ilah-ilah lain. Saudara, Elia tidak berdoa, "Tuhan jawab doaku supaya aku tidak dipermalukan. Tuhan jawab doaku supaya aku semakin dikenal." Justru Elia berdoa, "Biarlah Engkau yang diketahui orang, biarlah Engkau yang dikenal, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang ada di tengah-tengah umat-Mu Israel." Ketika kita memperhatikan Yohanes Pembaptis, ternyata hal yang sama kita temukan di dalam dirinya. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 30, Yohanes Pembaptis berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Perkataan itu menunjukkan bahwa target utama dalam kehidupan dan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah agar Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kita sudah membicarakan 3 kesamaan yang ada di dalam diri Elia dan juga Yohanes Pembaptis. 3 kesamaan itu sangat-sangat mengagumkan, sangat-sangat membanggakan. Keduanya adalah tokoh yang memiliki ketegasan dan keberanian dan tanpa kompromi untuk menyampaikan kebenaran. Keduanya juga adalah tokoh yang sederhana dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain, dan juga keduanya memiliki orientasi utama dalam hidup, yaitu pemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Melalui pemahaman firman dan kemampuan dari Roh Kudus, kita dapat meneladani kesamaan dari kedua tokoh tersebut, yaitu tegas memperkatakan kebenaran, sederhana dan peduli kepada orang lain, serta memiliki orientasi utama dalam kehidupan
adalah agar Tuhan Yesus yang semakin dikenal dan dipermuliakan. Demikian yang dapat saya bagikan, kiranya bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.